Halo teman-teman, selamat datang di channel Edo Borne. Kali ini videonya gue dapet tantangan dari Hobi Kayu. Suruh bikin sesuatu dari paket yang udah dikirim ini. Cuman bikinnya apa itu nggak dibilangin. Jadi kemarin pada saat kita meeting bertiga, kita dapet tantangan nih 3 orang, yaitu Edo Borne Channel, G3 Channel, sama John Arif. Nah, kita semua dapat paket. Nggak tahu isinya apa, nggak tahu disuruh bikin apa, jadi kita bongkar aja dulu gimana? Let's go. Teman-teman, barangnya ternyata nih kayu doang nih, segini nih, balok. Terus ada suratnya di dalam yang harus gua bacain di video. Oke, jadi sekarang ini gua bacain dulu ya isi suratnya. Hobi Kayu DIY Challenge Hand Plan. Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Selamat, Anda terpilih sebagai korban Hobi Kayu DIY. Oh, sebagai korban Hobi Kayu DIY Challenge Maret 2023. Bersama lembaran ini juga disertakan beberapa bahan yang akan teman-teman gunakan dalam tantangan kali ini. Berikut detail dan rules tantangannya. Sebelum kita masuk ke rules dan tantangannya, dia bilang beberapa bahan. Nggak ada beberapa nih, satu doang. Gue bacain rulesnya ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan membuat hand plan atau alat serut manual menggunakan bahan-bahan yang telah disertakan. Sekali lagi, ini bukan bahan-bahan, ini bahan doang. Cuman satu. Aduh. Yang kedua, desain bebas, boleh mengadaptasi gaya Cina atau Indonesia maupun Jepang, atau juga Western maupun Skandinavian. Tools yang digunakan dalam pembuatan bebas. Oke. Yang ketiga, hand plan yang dibuat adalah jack plan dengan mata pisau bevel down high angle. Yang keempat, tidak diperbolehkan menambah kayu lain, tapi boleh menambahkan material lain selain kayu seperti metal, akrilik, dan lain-lain. Oke. Yang kelima, boleh menggunakan chip breaker tambahan. Chip breaker tambahan. Yang keenam, ukuran panjang bodi minimal 40 cm. Oke. Yang ketujuh, finishing bebas. Yang kedelapan, video dipublish bersama tanggal 11 Maret 2023 jam 9 pagi. Yang kesembilan, produk jadi akan direview dan dinilai oleh tim Hobi Kayu berdasarkan 70% fungsi dan 30% estetika. Oke. Yang nomor 10, juara 3 akan memberikan produk yang ada di workshopnya ke juara 2 dan 1. Juara 2 akan memberikan produk yang ada di workshopnya ke juara 1. Gitu ya. Nomor 11, tanda tangani produk jadi, berikut nama channel YouTube dan tanggal jadi produk. Oh gitu. Terus gue mau ngapain ya? Aduh, kayu jelek banget, suruh bikin hand plan. Hand plan itu dari kayu yang cakep, bagus. Boleh gak sih gue ganti aja kayunya? Kayu bagus gue banyak nih. Tapi peraturannya gak boleh. Kayunya. Ini adalah kompetisi pertama gue yang bisa dibilang sebenarnya dipaksakan untuk ikut berkompetisi. Coba aja, tadi kan udah dengar tuh mengenai peraturan-peraturannya. Untuk hadiahnya aja itu bukan dari panitia. Harusnya panitia Hobi Kayu yang kasih hadiah. Namun ini dari peserta sendiri. Hadiah itu harus dikeluarkan. Jadi dituntut untuk dituntut untuk membuat hasil karyanya dengan semaksimal mungkin sih menurut gue. Jadi kayak tertantang aja gitu. Aduh. Yah, mau diapain lagi? Bisa dibilang terpaksa deh. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kayak punya motivasi sendiri gitu loh. Motivasi lagi untuk ayo kita coba bikin dengan
hasil karya yang maksimal. Apa yang gue tahu ya dikeluarin semuanya. Sekarang gue lagi bikin blade-nya nih teman-teman. Untuk blade handplane sendiri itu gue memakai besi dengan ketebalan 6,2 mm. Cukup tebal ini besi. Dan gue dapat dari barang-barang yang ada di mana? Yang ada di workshop gue aja. Jadi gue nggak perlu beli lagi. Tadinya mau beli, cuman ya namanya kompetisi kan, ngerjain semuanya di workshop. Ya, kalau bisa blade-nya bikin sendiri lah. Karena bikin blade ini juga sebenarnya nggak gampang. Butuh konsentrasi, terus itu harus presisi tuh. Derajatnya di 25 derajat itu tuh harus tetap terjaga. Gimana caranya? Jadi gue di sini disuruh mikir terus dan terus bagaimana cara membuat blade-nya. Untuk berat dari blade-nya sendiri nih udah memungkinkan karena body dari plane-nya enteng dong, tahu sendiri kayunya, ya kan? Jadi gue semaksimal mungkin bikin blade-nya ini sempurna mungkin lah, istilahnya seperti itu. Oke guys, sekarang gue udah masuk ke dalam tahap pemrosesan kayu. Jadi balok yang udah dikirim kemarin, gue mau coba belah pakai benso gue nih. Tapi miring-miring guys. Kayaknya bensonya mau gue jual aja pak. Kita lanjutin aja ke belahnya pakai table saw. Jadi gue belah dua pakai table saw nih. Habis kebelah dua, gue masuk ke jointer untuk diratain dua-duanya, sisi bawah sama samping dulu gitu. Setelah sisi bawah sama sampingnya udah kelar sama jointer, gue masuk ke planer. Kenapa gue harus sisi bawah sama samping dulu? Karena nanti di planernya biar gampang. Tinggal sisi atas sama samping yang satu lagi di planernya. Jadi nggak buang-buang waktu juga. Cuman setelah lihat bener banget nih. Apa ya? Banyak bolong-bolongnya. Ini gue rasa yang dapet gue doang apa John Arif sama G3 Channel Om Gugun nih dapat yang kayak gini juga ya. Gue penasaran nih, jangan-jangan diskriminasi nih gue, dapetnya yang jelek. Tapi nggak apa-apa, nanti akan gue olah lagi. Jadi kenapa pertamanya awalnya gue masuk ke ngerjain blade-nya dulu, karena salah satu kunci dari handplane itu adalah blade-nya yang tajam. Jadi enak kalau untuk nyerut tuh set gitu. Terus ada trik-trik lagi di mana di bawahnya tuh diseset sedikit. Ikutin aja deh videonya pokoknya. Gua akan bikin handplane-nya itu Japanese style. Karena terkenal bagus dan cakep. Cuman sayang tetap aja nih, kayunya kurang banget. Bukan kurang materialnya, tapi kurang bagus. Oke, lanjut deh. Alat serut kayu terbagi dalam dua kategori. Yang manual, satu lagi power tools. Di power tools sendiri ada beberapa macam. Ada hand planer yang pakai tangan tuh diserut, ya kan? Lalu ada jointer untuk meratakan alas. Lalu berikutnya ada thicknesser seperti ini untuk meratakan topnya. Nah, itu kegunaannya macam-macam. Sekarang kita akan bahas yang manual. Manual sendiri terbagi dalam banyak banget macamnya, dari mulai yang kecil
Dari ukuran aja ya, dari mulai ukuran dulu, dari yang kecil, yang pendek maksudnya, itu kisaran mungkin sekitar 10 cm sampai 15 cm itu ada tuh ya, sampai ukuran 40 cm bahkan lebih, macam-macam lah. Itu untuk meratakan top atau bidang atas, ya kan. Lalu juga ada alat serut kayu manual untuk meratakan sudut, itu juga ada tuh, ya kan. Lalu ada juga alat serut untuk profiling, ada juga, macam-macam teman-teman. Semua ada alat itu karena untuk kegunaan masing-masing. Jadi kalau dibilang kan cukup punya satu alat serut, ya enggak lah. Karena untuk menciptakan hasil karya kayu yang bagus, jadi para tukang juga menciptakan alat-alat itu untuk membantu dalam bekerja, untuk mendapatkan karya yang cakep, yang bagus gitu. Nah, ini salah satu trik gua untuk membuat hand plan agar bidang mulutnya tetap presisi. Next, berikutnya kita akan membuat chip breaker atau alas penutup blade lah istilahnya gitu. Ya kalau mau dibilang chip breaker harusnya sih ukurannya sama panjang sama blade-nya ya, tapi nggak tahu sih ini bisa dibilang chip breaker apa enggak, karena sebenarnya memang untuk memecah serutan juga. Jadi gue buat dari besi bekas juga. Ini gue jadiin satu, terus gue las. Jadi kenapa yang satu material itu gue bolongin 5, itu untuk gue las agar kuat gitu loh. Jadi nggak cuman sisi-sisi persegi 4-nya aja yang dilas, tengahnya juga dilas dengan cara dibolongin seperti itu. Untuk membuat chip breaker ini agak tricky ya gue, karena kalau gue pakai chip breaker dengan ketebalan besi yang sama, itu mulut dari alat serutnya akan apa ya namanya, kegedean gitu loh, terus terlalu berat juga jadinya. Akhirnya gue kepikiran untuk bikin chip breakernya menggunakan 2 besi ukuran 2 mili lah, 2 mili 1, sekian lah. Itu dilapis 2, habis itu dilas, digerinda, di amplas, dipresisiin lagi sampai benar-benar cakep. Habis itu yang menariknya gue harus bikin sudut kira-kira sama lah 25 derajat juga tuh, untuk mulut depannya tuh biar agak tajam juga, karena chip breaker itu kan untuk apa namanya, ngebreak serutan kayu biar serutan hasil serutnya tuh melingkar lah istilahnya gitu. Itu gimana ya, gue ngomongnya agak susah juga sih. Nih, pada saat gue bikin chip breaker ini, kelemahannya adalah pada saat besi itu di apa namanya, dijadiin satu atau di las barengan, tidak dilumerin, itu pecah teman-teman. Tuh, ada bagian yang kelihatan kan pecah. Untung tengahnya gue las sih. Kalau tengahnya nggak dilas mungkin akan kebuka semua nih. Akhirnya gue mesti mulai ngelas lagi bagian yang pecahan-pecahannya itu, ada garis-garisnya itu. Karena kalau enggak, chip breaker ini kan untuk menahan ya. Kalau dia nggak kuat nahan beban dari blade utamanya, itu serutannya gampang copot. Blade-nya gampang apa namanya? Gampang mundur lah, gitu. Nah, ini gue las lagi. Pengerjaannya memang agak lama sih. Gak apa-apa sih, tapi ya gue sebenarnya suka ngerjainnya karena kompetisi ini menantang sekali sih buat gue.
Apalagi gue nggak beli semua alat-alatnya, gue pakai alat-alat bekas yang ada di workshop. Nah ini cara gue untuk apa namanya, mempertajam si ujung dari chip breakernya. Kalau udah mulai presisi seperti ini, nggak cukup dengan mesin gerinda tangan aja sih. Gue pakai gerinda duduk untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lihat hasilnya. Wih, tuh, cakep, mengkilat. Gue suka sih. Gue tahu nih, kalian sekarang udah mulai bosan dengerin suara gue kan. Sekarang gue biarin aja. Kalian mending nonton videonya bagaimana tahapan-tahapan gue membuat body alat serut kayu ini. Ada trik-triknya nih. Kalau menurut teman-teman YouTube nih, enakan ada narasinya atau diem aja gitu? Menurut gue sih ya, dari tadi kan gue udah banyak ngomong tuh, jadi adem dulu aja biar ngeliatinnya enak caranya. Itu tadi cara gue bikin hand plan-nya. Belum selesai nih, gue masih harus masukin batang tengah. Nah, kebetulan nih, ini dari barang bekas juga nih. Teman-teman tahu ini nggak? French press. Apa tuh tempat yang buat bikin kopi tuh? Gue punya tempat bikin kopi dari kaca, pecah teman-teman. Terus saringannya tuh kan nggak pecah dong, kan besi stainless kan. Terus gue ambil, kayaknya bisa kepake gitu. Jadi gue simpen di workshop gue nggak tahu nih mesti kepake jadi apa gitu. Terus kemarin lagi mikir-mikir,
Bisa nih jadi batang penahan body nih. Ya kan? Ya gak? Oke guys, ini gue salah, harusnya kurang bawah tuh. Takutnya kalau di sini besinya copot. Bukan besinya copot sih, takutnya bodinya tuh retak kayunya. Nggak kuat untuk nahan gitu. Karena terlalu ke atas lobangnya. Takutnya pada saat dia nahan tuh patah gitu. Harusnya dia agak ke tengah nih. Si apa namanya? Batang penahannya tuh agak ke tengah untuk nahan chip breaker sama blade-nya. Jadi biar kuat. Akhirnya mau nggak mau gue pakein dowel aja, gue ulang, terus gue bor lagi agar nahannya tuh bener-bener kuat. Karena kalau nggak percuma udah bikin blade-nya cakep, tebel, ya kan? Terus walaupun harusnya sih kayu sampingnya nih untuk laminasinya nih yang agak lebih keras sih. Kayak kamper kayak gitu. Cakep nih, udah gitu 2 warna. Keren banget. Tapi ya mau gimana lagi. Setelah ada kesalahan pada saat ngebolongin, gue dapet kesalahan berikutnya teman-teman. Pada saat ngerjain kompetisi ini. Nggak tahu apa. Nih, pada saat tadi gue ngelem tuh, yang ngelem sisi bagian satu lagi, ya kan? Gue lupa angkat, gue lupa bersihin lem bawahnya. Jadi pada saat dibuka, ini body handplan sama kacanya nempel. Parah banget, asli. Aduh, gue stres gila. Masa gue mesti ngulang? Kalau ngulang kan nggak punya kayu lagi. Orang udah gue potongin semua, terus mesti gue ganti sama kayu gue. Nggak sama juga. Ini di video udah kayak gini kayunya. Jadi gue akalin aja. Maksudnya ketahuan juga dong kalau gue ganti ya kan. Enggak lah. Akhirnya gimana caranya ya? Udahlah gue panasin aja. Terus karena gue nggak sabar, manasinnya tuh harus lama sebenarnya. Manasin yang lama. Gue pernah manasin, maksudnya ngebongkar eh, yang udah kayu yang udah dilem tuh. Cuman memang lama banget sih. Karena gue nggak sabar dan timeline untuk kirim hasil karyanya, ya gue paksa. Akhirnya gue korbanin tuh kaca gue. Nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi? Namanya juga pekerjaan ada aja lah ya istilahnya. Apa namanya? Tantangannya, bukan resikonya lah. Sekarang gue tinggal bolongin yang satu lagi, masukin apa namanya? Batang penahannya. Abis itu blade-nya dimasukin, jebrekernya dimasukin. Harusnya sih jadi nih. Ya kan? Kita lihat lagi deh gimana tuh pengerjaan berikutnya, ya.
Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian pengamplasan atau biar cakep kayunya biar mentereng. Nah, ini trik yang gue bilang di awal nih teman-teman. Ini trik agar handplane-nya bisa bekerja dengan baik bagian bawahnya tuh. Jadi antara ujung handplane sama mulut handplane sama belakang atau alas handplane tuh harus rata, tapi bagian tengahnya lu seset sedikit tuh agar bagian material yang mau diratain tuh kena tuh. Tuh gimana cara ngomonginnya ya gue nggak tahu juga sih, tapi ya trik yang gue tahu sih seperti itu gitu loh. Kalau kalian punya trik lain, coba kalian tulis di komen ya. Gue juga pengen tahu sih triknya seperti apa. Jadi biar handplane-nya tuh bekerja dengan baik gitu. Setelah ini semua selesai, tinggal gue finishing. Gue finishingnya pakai beeswax aja. Kenapa pakai beeswax? Untuk jaga kelembapan kayunya. Sebenarnya sih bisa dipakein finishing yang lain ya, terserah sih mau apa, tapi gue lebih suka pakai ini aja. Hasil setelah di finishing cakep sih, emang warna kayu sih jati Belandanya. Cuman bolong-bolongnya bekas pakunya tetap masih ada kelihatan. Tapi tetap samping-sampingnya tuh harusnya kayu yang agak keras lah. Nah, sekarang gue disuruh nandain kalau ini hasil karya gue. Kalau cuman tanda tangan ditulis, ada sih tulisannya, gue cuman mau nandain pakai apa ya, epoksi, bukan lem epoksi. Iya sih, karena lem epoksinya kan ini ini resin dari Ardilite ya. Itu setelah diseset, gue masukin aja resinnya jadi kayak epoksi gitu. Cuman nggak berwarna sih, biar nggak terlalu mentereng banget gitu. Hasil jadinya setelah di amplas, ya kalau gue sih puas-puas aja karena gue nggak mau yang mencolok banget. Tuh jadi gitu. BW Borne Workshop. Wah. Nih chip breakernya sama iron blade-nya udah siap. Gue puas banget sih sama hasil iron blade-nya. Sekarang tinggal kita pasang. Habis kita pasang, kita tes blade-nya mundur-mundur apa enggak. Ya kan? Kita lihat ya teman-teman ya, seperti apa ya. Oke, jadi nih. Jadi untuk blade-nya supaya maju kita ketok. Cakep. Akhirnya jadi juga. Udah gue tandain, udah gue tanda tangan, udah gue tulis tanggal jadinya. Tanggal jadinya hari ini tanggal 7 Maret 2023. Tinggal gue kirim. Kita lihat siapa yang menang. Ya pasti gue lah, siapa lagi. Kira-kira dapat hadiah apa ya gue? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Dadah.